Waktu itu kalau mereka ngelihat pengedar atau kurir itu boleh tuh langsung tembak tuh, nggak usah ragu, abisin aja udah. If you insist on a drug war, I will kill you all. Dia tuh mempertanyakan kedaulatan Filipina dan nuding pemerintah sekarang udah nggak tegas karena kita bahas episode terbaru huru-hara salah satu negara tetangga kita, Filipina. Ya, mumpung udah lama juga kan kita nggak bahas isu terkini di Asia Tenggara kan. Jadi ya sekalian nih. Ya, gue yakin kemarin lu pasti udah sempat denger lah berita ini. Berita soal penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, oleh ICC, oleh Mahkamah Kriminal Internasional. Dan ya bisa dibilang ini tuh masih lanjutan dari kisruh dua dinasti politik di Filipina ya. Kisruh antara keluarga Marcos sama keluarga Duterte yang udah berlangsung beberapa tahun belakangan. Padahal mereka nih keluarga presiden sama wakil presiden loh, tapi malah kisruh sampai ngancam bunuh-bunuhan lagi. Ya buat konflik dua keluarga ini udah beberapa kali kita bahas ya. Dan penangkapan Rodrigo Duterte itu dilakukan setelah sebelumnya anaknya doi, Sara Duterte, secara resmi akan menghadapi persidangan pemakzulan dari jabatan wakil presiden Filipina. Jadi gila nih emang nih, gue sangka manuver-manuver politik Indo tuh udah paling edan. Ternyata Filipina lebih gila lagi loh. Tapi gimana ceritanya sih sampai akhirnya Rodrigo Duterte ditangkap sama ICC? Dan gimana nih kira-kira nasib keluarga Duterte di perpolitikan Filipina ke depannya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas alasan penangkapan Rodrigo Duterte dan update gonjang-ganjing perpolitikan Filipina di Learning by Googling. Jadi penangkapan Duterte ini, penangkapan mantan Presiden Filipina periode 2016 sampai 2002 ini tuh terjadi di tanggal 11 Maret 2025. Ini kemarin banget dari gua syuting video ini nih. Dan penangkapan ini dilakukan waktu sang mantan presiden baru aja mendarat di Manila setelah pulang dari Hong Kong. Bener-bener baru mendarat, langsung dia disamperin sama otoritas Filipina yang kerjasama bareng ICC dan Interpol. Kalau menurut Amnesty International, penangkapan mantan presiden Filipina ini tuh berdasarkan surat perintah yang dikeluarin sama Mahkamah Kriminal Internasional sebagai kelanjutan penyelidikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama pemberlakuan kebijakan perang melawan narkotika di masa pemerintahan Duterte dulu. Kalau kata Agnes Kalamart, Sekjen Amnesty International, dia bilang, penangkapan ini tuh merupakan langkah yang sangat penting dalam penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama periode perang melawan narkotikanya Duterte. Dan penangkapan ini juga, ini tuh jadi kayak ngasih jaminan keadilan buat para penyintas dan keluarga korban. So, you will just have to kill me. You will just have to kill me, said the former president Rodrigo Duterte as he was arrested on board a plane landing in Manila, the Philippine capital. Hours later, his daughter Veronica posted this video of the 79-year-old in detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Ini biar penangkapannya makin relate nih, kita bahas dulu kali ya. Emang perang ngelawan narkobanya Duterte tuh kayak gimana sih? Jadi waktu doi ngejabat jadi presiden Filipina dari tahun 2016 sampai tahun 2022, Rodrigo Duterte tuh punya satu kebijakan. Punya satu program yang bisa dibilang jadi program andalan dia lah. Program perang melawan narkotika. Nah ini kan sekilas kan kayak nggak ada yang salah ya sama program ini ya. Malah jatuhnya bagus ini. Apalagi kasus penyalahgunaan obat-obatan di Filipina tuh kan emang tergolong tinggi. Makanya dirasa program ini tuh emang butuh banget, emang penting banget. Dan karena itulah makanya program ini tuh udah digembar-gemborkan sejak Duterte nyalonin diri jadi presiden. Apalagi terus kebijakan perang melawan narkotika ini kan udah dia lakukan juga waktu dia ngejabat jadi wali kota Davao. Jadi yang tadinya ini cuma kebijakan level wali kota nih, nah ini mau dia perluas tuh jadi level negara, jadi level nasional. Terus selain itu, Duterte juga berkali-kali ngasih warning ke para gangster dan gembong di Filipina. Warning yang nyebut, kalau mereka masih pada berani beroperasi, Duterte nggak akan segan buat ngebunuh para gangster ini. Terus dia juga bilang, lupakan HAM. Jika saya berhasil masuk istana presiden, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian pengedar, perampok, dan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, lebih baik kalian keluar. Karena saya akan membunuh kalian. Dan terbukti, kampanye dia yang berapi-api buat ngelawan narkotika ini berhasil bikin dia menang pemilu dan kepilih jadi presiden Filipina waktu itu. If you have to shoot them dead. And this what is the human rights idiots are trying to complain. If you insist on a drug war, I will kill you all. I will kill you.
Dan ya udah, di akhir tahun 2016, program perang lawan Narkowski ini mulai dijalankan. Tapi bukannya berjalan baik, eksekusinya tuh malah jadi problematik nih. Ya inti dari kebijakan ini kan ngizinin semua pengedar buat dibunuh ya. Jadi aparat-aparat sana nih waktu itu, kalau mereka ngelihat pengedar atau kurir, itu boleh tuh langsung tembak tuh, nggak usah ragu, abisin aja udah. Nah tapi kenyataannya di lapangan ternyata banyak banget kasus-kasus salah tembak. Ada remaja lari ngelihat polisi, langsung tembak, tewas. Taunya ya emang bocahnya pengen lari aja, bukan pengedar kurir atau apapun. Pokoknya banyak tuh waktu itu tuh yang gitu-gitu tuh. Sampai kalau menurut Reuters, menurut laporan resminya, ada 6.248 orang yang tewas akibat kebijakan ini. Nah itu angka segitu kan, angka 6 ribuan itu kan jatuhnya udah banyak banget ya. Tapi terus kalau menurut aktivis-aktivis HAM di Filipina, angkanya tuh bisa jadi jauh di atas itu loh. Soalnya banyak juga kematian misterius yang nggak terdata sebagai akibat dari kebijakan tadi. Padahal sebenarnya itu berkaitan. Jadi banyak tuh kematian yang disangkanya nggak ada hubungannya sama kebijakan ini, padahal ada hubungannya, ada kaitannya. Bahkan jaksa dari ICC tuh nyebut kalau jumlah total korban sebenarnya tuh kemungkinan tuh berjumlah lebih dari 30.000 orang. Ini kan gila kan, hampir 5 kali lipatnya loh berarti loh. Wah. Dan yang lebih miris lagi, ternyata target operasi perang melawan Narkowski ini tuh nggak cuma produsen bandar atau pengedarnya loh, tapi juga penggunanya, yang mana banyak dari pengguna ini tuh masih di bawah umur dan mereka tuh bisa dibilang korban juga. Sebenarnya mereka korban dari para pengedar kan, tapi malah jadi kena ringkus, malah jadi target pembunuhan juga. Makanya gara-gara ini bukannya bikin Duterte jadi makin populer, yang ada pelaksanaan program perang melawan Narkowski ini tuh malah bikin citra Duterte tuh tambah buruk di mata masyarakat Filipina. Dan yang paling penting menurut gua, bukannya ngasih rasa aman, yang ada kebijakan ini tuh malah bikin makin was-was kan. Dan ya udah, akhirnya kemarin Duterte ditangkap karena kebijakan dia ini. Karena ini dianggap melanggar HAM, dianggap kejahatan kemanusiaan. Apalagi ternyata banyak korbannya kan masih di bawah umur kan. Gusto na ako nga People should speak up, especially the victims, she says. If they remain silent, the suffering will continue. Is it better now? Oh, yeah. Even if you are going here midnight, no people will with you. No people. No harassment, no ano. So it's better. His drug wars made it better for you. Oh, yeah. Nah, kalau lu ingat beberapa bulan lalu, waktu mulai ada isu-isu dia mau ditangkap sama ICC, Duterte tuh sering banget ngeluarin statement bernada ngenye, kayak nantangin ICC buat nangkap dia kalau emang bisa. Dan sebenarnya kan sejarah hubungan Duterte sama ICC itu kan emang nggak bagus kan. Soalnya ya di masa pemerintahannya Duterte, dia tuh nyabut keanggotaan Filipina dari ICC. Soalnya menurut dia, ICC tuh kerjaannya tuh cuma ngerecokin kerjaannya dia. Cuma ngerecokin agenda perang lawan Narkowski yang dia lakukan. Dan beberapa tahun kemudian, setelah presiden baru Filipina kepilih, setelah Bongbong Marcos kepilih jadi presiden, baru deh tuh penyelidikan pelanggaran HAM terkait perang melawan Narkowski dilanjutin dan berujung ke ya tadi, penangkapan sang mantan presiden, penangkapan Rodrigo Duterte. Oh iya, setelah berhasil ditangkap sama aparat Filipina, nggak lama kemudian Duterte langsung diterbangin ke Den Haag, Belanda. Diterbangin ke markas utama Mahkamah Kriminal Internasional. Terus respon Duterte-nya sendiri gimana? Ya sama kayak sebelum-sebelumnya, Duterte ini kan emang dikenal keras ya. Dan omongannya tuh emang rada-rada nggak difilter kan. Makanya dia tuh sampai dijulukin sebagai Trumpnya Asia. Nah setelah dia ditangkap pun, Duterte tuh nggak berubah. Dia tetap ngasih statement yang ya bisa dibilang agak-agak keras lah terkait penangkapan dia. Dia bilang, apa kesalahan saya? Saya sudah melakukan yang terbaik selama saya hidup. Hingga ada sedikit ketenangan dan kedamaian di kehidupan rakyat Filipina. Terus yang agak-agak keras nih, agak-agak nyentil, dia tuh mempertanyakan, ini kan Filipina sudah bukan bagian dari ICC ya? Belum join lagi juga. Tapi kok tiba-tiba saya diadili sama ICC? Ini nggak adil nih, melanggar aturan nih. Dan ini pembelaan dia ini sebenarnya ada benernya loh, sebenarnya masuk akal loh. Soalnya negara yang bukan anggota ICC itu kan sebenarnya nggak bisa diselidikin atau diadilin sama ICC. Tapi terus kalau menurut keterangan ICC dan Mahkamah Agung Filipina, penangkapan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM selama perang melawan Narkowskinya Duterte tuh, itu sama sekali nggak menyalahi aturan. Kenapa nggak menyalahi aturan? Jadi gini, Filipina tuh ngajuin pengunduran diri mereka dari keanggotaan ICC itu di bulan Maret 2018.
Sedangkan penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran HAM oleh Duterte itu tuh udah dimulai sekitar sebulan sebelumnya. Terus selain itu, sesuai prosedur pengunduran diri, Filipina tuh baru resmi nggak jadi anggota ICC lagi tuh setahun kemudian, di tahun 2019. Makanya kalau menurut ICC, penyelidikan ini tuh bisa dibilang nggak menyalahi aturan ICC sama sekali. Soalnya kan penyelidikannya kan udah dimulai sebelum Filipina ngundurin diri kan. Apalagi terus sesuai dokumen resminya ICC, kasus dugaan pelanggaran HAM di Filipina yang diselidikin sama ICC itu terbatas di tahun-tahun ketika Filipina masih jadi anggota. Jadi yang diselidikin tuh cuma di periode sebelum 2019 aja. Makanya kalau dibilang nggak sesuai aturan karena Filipina udah bukan anggota ICC lagi, ya sebenarnya itu nggak juga. Soalnya ya tadi tuh, satu, penyelidikan ini udah dimulai setahun sebelum Filipina resmi cabut dari ICC. Dan dua, penyelidikan ini terbatas di periode sebelum Filipina keluar dari ICC. Cuma ya tetap ya, namanya pembelaan, tetap aja ini tuh dipermasalahin sama Duterte. Ya kalau mungkin lu tahu track recordnya Duterte, ini kan emang batu banget kan orangnya kan dari dulu kan. Jadi ya wajar lah dia ngomong begini. Pagbitbit sa kanya doon sa ibang bansa, good as kulong na rin yung nangyayari na yun. Meron talaga tayong rito. Meron tayong korte rito na siya magdi-decide ng ano. Nagpapasalamat ako dahil yon ang matagal nang gustong mangyari ng halos lahat ng Pilipino dahil sa ginawa niyang mga EJK. Oh iya, dari statement-statementnya Duterte juga, dia tuh mempertanyakan kedaulatan Filipina dan nuding pemerintah sekarang udah nggak tegas karena mudah dipengaruhi sama pihak asing. Bahkan nggak cuma Duterte, keluarga sama simpatisan dia juga tuh mereka tuh pada pakai narasi yang sama. Kayak misalnya ajudannya Duterte, Christopher Bongo, yang nyebut kalau saat ini Filipina tuh berhasil didikte sama pihak asing buat urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan di dalam negeri. Atau yang bikin panas tuh ini nih, statementnya Sara Duterte, putrinya Rodrigo Duterte sekaligus wakil presiden Filipina yang juga lagi di ujung tanduk nasibnya. Dilansir dari The Guardian disebut, Sara Duterte tuh sempat ngeluarin statement sebelum terbang ke Den Haag buat nemenin bokapnya. Dia bilang, "Saya tidak ada pesan khusus untuk Presiden Marcos. Saya rasa tidak ada gunanya berbicara dengan orang yang akan membiarkan warga negaranya diserahkan kepada orang asing. Jika Anda orang Filipina, Anda tidak akan pernah menuruti orang asing di negara Anda sendiri." Ya intinya sekarang pihak Duterte tuh emang berusaha ngebangun narasi. Kalau emang beneran ngelakuin salah, ya harusnya Duterte tuh diadilinya tuh di dalam negeri aja. Nggak perlu sampai ke Den Haag segala. Tapi ya gimana ya, kalau dilakuin di dalam negeri kan doi kan pasti banyak backingannya kan. Apalagi dulu kan kebijakan perang lawan narkotika ini kan ngelibatin banyak pihak. Mulai dari pemerintah sampai aparat. Nah pasti pihak-pihak ini pada nggak mau keseret dong. Pasti pada nutup diri atau berkelit atau ya segala macam hal dilakuin lah biar mereka nggak keseret. Dan kalau kayak gini kan ujung-ujungnya malah nggak bisa diusut dengan benar kan nanti kan. Karena ada permainan banyak pihak di belakang. Tapi ya kalau buat yang terakhir tadi tuh masih sebatas dugaan-dugaan gua doang ya. Belum tentu benar tuh. Masih ya sebatas seuzonnya gua lah. Takutnya kayak gitu. There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president to ICC. So, wala silang kung para sila sa justice at sa batas. Walang batas dito. Nah, tambahan dikit deh nih. Selain Rodrigo Duterte, bisa dibilang ada satu lagi anggota keluarga Duterte lain yang juga lagi kena masalah. Iya bener, Sara Duterte, anak Rodrigo Duterte sekaligus wakil presiden Filipina saat ini. Ya jadi kalau lu inget di video kita yang ini, yang ngebahas soal konflik dua dinasti politik Filipina, di situ kan gue ada ngejelasin ya kalau hubungan Sara Duterte, si wakil presiden, sama Bongbong Marcos, si presiden, itu kan nggak akur ya. Bener-bener ribut banget mereka. Dan ini adalah buntut dari diterimanya beberapa laporan yang berpotensi ngebikin posisi Sara Duterte sebagai wapres itu bakal dimakzulkan. Ya kalau lu ingat, sebelumnya kan Sara Duterte itu kan dianggap mengeluarkan statement yang mengancam keselamatan presiden ya. Terus sebelumnya lagi dia juga kan dianggap udah melakukan korupsi kan. Korupsi terkait dana intelijen wakil presiden. Nah dari berbagai rentetan kegaduhan ini, akhirnya di tanggal 5 Februari kemarin, pihak DPR Filipina secara resmi menandatangani pengaduan pemakzulan wakil presiden Sara Duterte. Dan pengaduan ini sekarang ini udah masuk ke Senat nih, dan keputusan akhirnya bakal ditentuin oleh keputusan Senat. Cuma ya tetap sampai saat ini, sampai gue bikin video ini, Sara Duterte tuh masih wakil presiden resminya Filipina ya.
sampai ada keputusan dari Senat. Kalau Senat udah setuju buat memakzulkan Sara Duterte, baru tuh doi lengser tuh, mau nggak mau tuh. Cuma ya kayaknya buat sekarang fokus dia lagi nggak di situ deh. Soalnya kan dia kan lagi fokus nemenin bapaknya di Den Haag kan, nemenin bapaknya yang lagi mau diadilin. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah pantas Rodrigo Duterte ditangkap karena kebijakan dia yang perang ngelawan narkotika tadi? Atau penangkapan ini terlalu berlebihan? Yang mana nih? Silakan komen. Sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oke, sekian Lar Minggu kali ini tentang penangkapan Rodrigo Duterte, penangkapan mantan presiden Filipina. Jadi kalau lu ngerasa ini kok perpolitikan negara kita kok gonjang-ganjing banget ya, tenang, kita nggak sendiri nih. Negara tetangga kita juga sama. Ya, buat yang mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.